Kawan-kawan, kali ini aku akan menjelaskan pemupukan pasca di musim hujan. Jadi lahan uji coba kita ini sedang tidak baik-baik saja karena pH-nya di angka 4 ke bawah atau 3,9 pH-nya. Kemarin kita uji menggunakan pH meter ya. Jadi daunnya itu pucat-pucat ya, pucat-pucat. Kemarin mau kita booster tapi nggak jadi. Daunnya pucat-pucat seperti ini. Dia keluar trubus baru tapi pucat-pucat. Nah, jadi ada juga yang full kuning ke bawah, tiba-tiba full kuning ke bawah. Nah, karena kemarin pas kita cek pH-nya di bawah angka 4. Jadi, kalau kita bikin konten itu, sebaiknya jangan tanaman bagus saja yang kita perlihatkan kepada penonton. Jadi, tanaman jelek itu harus kita perlihatkan agar kawan-kawan kalau menghadapi kondisi yang seperti ini, maka ada referensi untuk melakukan pengendalian pada tanaman itu sendiri ataupun pada lahan kita. Nah, ini kita taburkan dolomit, kurang lebih dolomit ini kurang ya. Ini kurang lebih itu yang kita butuhkan adalah 700 kilo. Nah, oke. Ini kita akan jelaskan ada namanya fungisida, ada namanya inseksida ya, dan juga ada pupuk primer dan juga sekunder dan juga mikro. Oke. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan. Aku akan jelaskan nanti, kita nggak usah berbelit-belit. Kita langsung saja, kenapa aku pakai CNG, kenapa Supercal, kenapa Maroket, kenapa ada MKP ya. Nanti aku kasih alasannya. Tapi secara umum dan secara singkat biar kita cepat saja ya. Jadi di sini ada CNG. CNG ini aku itu mau cari yang namanya kalsiumnya. Kalau nitrat ini kan nitrogen, makanya di sini ada 15, ada 26. Sedangkan di sini kadarnya adalah 19% ya. Atau 26 lah. Ya, kadar larut dalam airnya 19%, sedangkan pupuknya itu 26. Ya, nah seperti ini kawan-kawan, kelihatan ya. Nah, oke, berarti di sini sudah ada nitrogennya ya, nitrogennya 15. Oke, kalau di Supercal, di sini dia tuh lengkap, ada kalsium dengan kadar 45,9, ada juga mikro, ada boron, ada Pb, ada Cd. Nah, sedangkan di sini tidak ada N-nya. Di sini ada N-nya, makanya aku gabungkan ini sama ini. Jadi yang aku tingkatkan adalah kalsiumnya, tapi bonusnya adalah mikro dan nitrogen. Paham ya sampai sini ya kawan-kawan? Oke, ini untuk dikocor, untuk dispray juga bisa. Nah, nanti akan aku jelaskan, boleh nggak ini dicampur ke dalam satu ember. Nah, biar teman-teman itu kalau mau ngoplos, itu biar nggak salah oplos ya. Oke, ini ada Maroket ya, ada Maroket, ada magnesium sulfat. Ya, di sini yang ditonjolkan adalah magnesiumnya. Sulfurnya adalah 13%. Nah, di sini kenapa aku pakai magnesium? Ya, kenapa harus ada magnesium dalam penyempraian tanaman kopi ini? Nah, seperti itu. Karena magnesium itu adalah untuk pengisi pigmen hijau atau klorofil daun. Begitu juga dengan yang namanya sulfat. Sulfat itu adalah untuk metabolisme dan protein dari tanaman itu yang dioper kepada batang, daun, dan ranting dan segala macamnya. Itu fungsinya ya. Nah, jadi kalau tanaman kita pucat-pucat seperti ini, kita udah kasih pupuk bawahnya, pH-nya udah bagus. Nah, kita berikan yang namanya magnesium sulfat. Sedangkan di saat ini kan tanaman kita ini pH-nya rendah. Itu di bawah juga ada kalsium dan magnesium. Jadi dolomit ini ada kalsium sama magnesiumnya, tapi dalam bentuk karbonat. Ya, karbonat ya kawan-kawan, bukan oksida ya, atau oksidasi yang cepat diserap oleh tanaman itu sendiri. Oke. Nah, gini. Kita lanjut kembali ke sini. Nanti kita jelaskan antrakol, ada abamak, isinya abamectin, ada fipronil juga atau regen. Ini ada DGW. Ya, jadi terserahlah kawan-kawan itu mau pakai jenis merek apa, aku tidak di endorse di sini ya. Aku cuman mau kasih tahu aja. Bagi yang mau ikut silakan, bagi yang nggak mau ikut ya silakan ya. Di sini ada nitrogennya 14. Dan di sini ada yang namanya kaliumnya 46%. Ya, di sini kita ambil kalsiumnya, di sini kita ambil kaliumnya, termasuk di MKP. MKP kaliumnya 34% dan fosfatnya 52%. Nah, nanti akan aku jelaskan fosfat sama kalium itu fungsinya apa pada masa generatif dan vegetatif, oke? Nah, ini dua ya. Terus di sini ada ultradaf. Juga ada nitrogen dan juga fosfat. Fosfatnya tinggi, yaitu 60%. Kalau kita gabungkan di sini ya, 3123 ini ya, maka yang kita dapatkan fosfatnya tinggi dan juga kalium yang tinggi. Nah, kalau kita gabungkan 1 2 3
45 ini ya, maka yang kita dapatkan adalah kalsium yang tinggi, ada juga nitrogen yang menengah, dan juga fosfat dan kalium yang tinggi. Seperti itu, paham ya kawan-kawan? Oke. Ini udah selesai ya, udah selesai. Terus kita kembali ke inseksida dan fungisidanya. Ini adalah Amistartop. Amistartop ini cukup berikan satu tangki itu 10 mili ya, 10 atau 1 sendok makan saja. Ini Amistartop. Boleh pakai inseksida, maksudnya fungisida yang lain, misalnya kayak Mancozeb atau yang lainnya, tergantung dari kemampuan dan masalah pada tanaman kita itu. Jadi ini opsional aja dan relatif bagi teman-teman petani yang nonton di video ini. Oke. Ini Amistartop, jenisnya adalah sistemik ya. Racun sistemik, dia itu bertahan lama pada tanaman kita itu. Oke. Terus di sini kebetulan ada sisa yang namanya kurakon. Kurakon ini adalah racun kontak. Ya, kontak lambung dan spektrumnya luas. Jadi seluruh hama serangga-serangga itu bisa dibantainya. Tetapi harganya cukup mahal. Dua ini kan merek PT Syngenta, harganya cukup mahal. Oke. Terus di sini ada yang namanya ya Abamak. Boleh teman-teman pakai Abasel ya, ataupun yang racun aktifnya itu mengandung abamectin. Ini adalah racun kontak. Ini kontak, ini juga kontak ya. Ini kebetulan berlebih aja, makanya daripada dibuang sayang kita pakai. Seharusnya dua ini cukup. Ini ada regen merah sistemik, ini abamectin adalah kontak. Kenapa harus pakai kedua-dua ini? Kenapa harus kontak sama sistemik? Nah, karena contoh, kadang-kadang di sini nih ada kayak belalang ya, ada belalang, ada serangga, ada tungau dan segala macam. Ketika kita gabungkan di sini, ini langsung membunuh dia. Kena langsung bunuh. Ya. Nah, sedangkan yang fipronil ini dia itu butuh proses. Atau dimakan dulu sama serangga itu ya, daunnya dimakan dulu baru si serangga itu mati. Nah, karena dia itu sifatnya adalah sistemik, ya bertahan lama pada tanaman atau jaringan tanaman itu sendiri. Sampai di sini aku harap teman-teman paham ya. Nah, lalu jangan lupa kita itu pakai perekat yang seperti ini. Bebaslah perekatnya apa, yang murah-murah juga nggak apa-apa ya. Ini kasih sekitar 2 sendok makan atau 3 sendok makan saja, atau 15 sampai 20 mili per tangki 16 liter yang seperti itu, atau 15 liter itu ya. Nah, bagaimana cara ini ada namanya antrakol ya. Ini adalah fungisida. Jadi aku gabungkan ini sama ini. Nah, ini adalah untuk perlindungan. Jadi aku harapkan ya, yang kita harapkan adalah yang ini untuk membunuh, yang ini untuk melindung. Jadi dia itu sama kayak kondom lah ya, untuk melindungi atau proteksi pada tanaman kita. Kalau zat ini habis, ini bisa bekerja. Ini masih ada di dalam tanaman itu. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, oke. Lalu bagaimana kita mencampurkan ini semua? Apakah ini kita campur ke dalam satu ember? Ataukah kita pisahkan diaduknya? Oke. Nah, gini, ini ada tekniknya kawan-kawan. Jadi tidak semua petani itu mau dia itu nyampur ini. Kadang dia pakai ini dulu ya, 1, 2, 3. Ini dipisahkannya. Ini mungkin besok hari dia pakai. Nah, kalau aku secara pribadi boleh diikuti, boleh juga tidak diikuti. Karena ilmu pertanian ini tidak ada yang pakem dan tidak ada yang permanen ya. Jadi seperti ini, kalau aku pribadi, ini kalsium ini jangan pernah dicampur dengan namanya Ultradap, MKP, dengan DGW ini. Kenapa? Kalau abang campur ya, teman-teman campur, misalnya kalsium nitrat, abang campurkan di sini, masukkan Ultradap, MKP ya, sama ini KNO3 ya. Abang masukkan di sini, abang aduk sampai hari kiamat, itu tidak akan larut. Dia itu malah meninggalkan yang namanya gumpalan di bawah sini. Itulah yang disebut sebagai reaksi kimia. Paham ya? Lalu bagaimana cara kita mencampur ini bahan-bahan sebanyak ini? Intinya gini ya, sebisanya seperti ini. Ultradap ya, Ultradap MKP bolehlah. Misalnya ini 2 abang campurkan dulu ya, atau ketiga ini boleh abang campur sampai terlarut. Atau kalau sebaiknya Ultradap dulu, abang masukkan ke sini, masukkan air, abang aduk, sudah dia larut, masukkan ke dalam tangki. Oke, berarti ini sudah larut. Nah, kita letak di ujung sini. Ini abang masukkan lagi, abang aduk lagi seperti tadi, abang masukkan ke dalam tangki, sudah larut ya. Jangan sampai ada dia itu masih meninggalkan kristal-kristal. Sebisanya selarut mungkin. Ya, sama kayak kita ngaduk teh itu ya. Nah, yang ini sama seperti itu, kita larutkan. Nah, yang ini ya, yang ini juga harus terpisah.
abang larutkan. Dia memang agak lambat sedikit ya ini larut ya, karena dia itu butirannya agak kasar-kasar ya, padat-padat dia seperti ini, bukan kayak batu kristal-kristal itu dia. Nah ini abang aduk ya, ini pakainya 3 sendok makan saja, ikuti anjuran pakai di sini ya. Nah abang aduk sampai selarut mungkin ya, jangan sampai ada butiran yang tertinggal ya. Setelah larut abang masukkan ke dalam tangki. Begitu juga sama ini ya, abang larutkan baru masukkan dalam tangki. Ini juga abang larutkan baru masuk dalam tangki. Jadi satu-satu ya kawan-kawan. Nah biar aman, kalau gini nanti teman-teman lupain ya, wah apa ya yang di video kemarin, sedangkan video ini durasinya sampai 10 menit lebih. Nggak mungkin abang ngulang-ngulang terus lihat video ini, atau bawa kertas terus setiap mau ke lahan harus bawa kertas catatan, kan nggak, ya repot lah ya. Jadi biar kita itu aman, diaduklah secara terpisah seperti itu. Nah terus kita masuk ke namanya adalah antrakol ya. Antrakol ini dia itu berbentuk serbuk. Nah sama kayak tepung ini juga harus dipisah ya, sebaiknya dipisah ya, karena takutnya misalnya abang pakai yang nama inseksida yang berbeda sama kayak aku ini ya, inseksida sama fungi yang berbeda, takutnya ada reaksi kimia sehingga dia itu bergumpal ya, sehingga dia itu bergumpal. Oke, nah jadi ini diaduk, dilarutkan, sudah memang larut, tidak ada dia tinggal di sini ya, kayak putih-putih di sini ya. Itu abang masukkan. Begitu juga sama ini. Nah ini ya, ini dia itu harus dikocok ya, harus dikocok dulu. Kalau Mr. Top harus dikocok dulu. Nah setelah itu, setelah ini abang masukkan juga, terus ini ya, Abamak atau Abamectinnya abang masukkan, fipronilnya juga abang masukkan, atau regen warna merah. Nah yang terakhir ya, barulah kita masukkan yang namanya perkat. Nah setelah itu, agar hasilnya sangat maksimal, jadi dia itu tanamannya itu bisa dapat nitrogen, fosfat, kalium, kalsium ya, makro dan mikronya dia dapat, maka berikan yang namanya booster. Nah booster ini produk kita ya, jadi dia itu akan memacu pertumbuhan 20-30 kali lipat pembelahan sel ya, pembelahan selnya daripada pertumbuhan tanaman normalnya yang hanya dipupuk saja. Seperti itu kawan-kawan. Jadi ini abang masukkan ya kurang lebih 20 mili saja, tapi yang booster apa ya, boleh booster yang kayak gold ataupun yang booster biasa. Kalau dicampur seperti ini dia itu kasih 20-30 mili saja ya. Nah seperti itu kawan-kawan. Nanti setelah itu sudah masuk ke dalam tabung, barulah abang aduk-aduk. Oke. Nah sekarang aku akan jelaskan yang namanya N, P, K ya, untuk tanaman kopi ataupun tanaman lainnya apapun jenisnya di masa vegetatif dan generatif. Oke, ini sudah aku jelaskan, kita ganti topiknya lagi. Nah jadi kayak gini ya, ada yang namanya P ya, itu adalah namanya fosfat. Kita urut dari awal lah. Nama zat kimianya adalah nitrogen atau nitrat. Nah nitrogen ini fungsinya tembaknya adalah daun, tapi daunnya itu biasanya tipis-tipis ya. Dia bagus tapi tipis-tipis dan rentan diserang oleh hama. Itu nitrogen. Tembak nitrogen itu daun, pertumbuhan daun ya. Nah keindahan daun itu nitrogen. Nah terus ada yang namanya fosfat. Fosfat ini berfungsinya pada masa vegetatif itu apa? Kalau fosfat di masa vegetatif adalah untuk merangsang tunas ya, atau kenaikan dari batang itu ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengisi serat, baik itu serat dari batang atau daun dan segala macam. Nah itu fungsi dari fosfat. Nitrogen tidak memiliki kemampuan seperti itu ya kawan-kawan. Itu adalah fungsi dari fosfat ya. Pembesaran dari misal kayak batang, kayak ya kualitas dari batang, ranting dan segala macam, itu fungsinya dari fosfat ya. Nah fosfat itu ada andilnya di dalam situ. Nah itu kalau masa vegetatif. Nah terus ada namanya kalium. Kalium ini adalah kualitas, baik dari kualitas buah, baik juga dari kualitas batang, daun, bunga dan segala macamnya ya. Kalau misal dia masa vegetatif, maka adalah kualitas dari daun, batang, ranting dan segala macamnya. Itu akan keren, kelihatannya akan keren. Trubus-trubus yang baru itu tumbuhnya itu pasti akan bukan apa ya, bukan pucat-pucat kayak inilah. Bukan pucat-pucat kayak ini kan pucat-pucat. Ini kena pH-nya. Nah nih, yang pucat-pucat ya. Nah kalau misal kita berikan kombinasi yang seperti itu, misalnya
aku biasanya kalau di masa vegetatif N-nya tetap ada, P sama K ini ya pasti aku tingkatkan, karena tadi P dia itu merangsang akar juga, salah satu itu pasti dia itu merangsang akar. Kalau kalium dia itu merangsang akar halus di masa apa? Di masa vegetatif. Paham sampai sini ya? Nah, kita ulangi, N untuk daun, P untuk perangsang tunas ya, serat. Nah, itu ya, tunas, serat, dan kualitas dari batang ataupun pembesaran dari ranting maupun dari daunnya itu sendiri. P itu ada andilnya di situ. Terus kalium itu berfungsi untuk kualitas dari keseluruhan, baik daun dan segala macamnya. Itu kalium. Dan juga pada akar, dia itu akan menumbuhkan yang namanya akar halus atau kita sebut sebagai akar serabut. Nah, kalau kalsium sendiri adalah untuk memperkokoh dari batang tadi, memperkuat dari batang. Ya, memperkokoh dari batang, dari daun tidak mudah rontok. Itu dari fungsinya, kerjanya adalah kalsium. Nah, kalau magnesium adalah untuk mengisi pigmen hijau pada daun. Nah, daunnya itu hijaunya kalau dikasih magnesiumnya bagus ya, dia itu hijaunya itu hijau ruyu-ruyu kan kawan. Hijaunya itu kerennya luar biasa ya. Jadi sehingga fotosintesis itu didapatkan oleh tanaman itu lebih maksimal karena klorofilnya hijaunya lebih bagus. Karena fotosintesis adalah untuk penyimpanan dari nutrisi itu berawal ya, kalau nggak ada klorofil maka fotosintesis itu tidak akan bisa bekerja. Artinya tidak ada hijau daun, maka fotosintesis tidak akan pernah bisa bekerja. Mau gimana pun tidak akan bisa bekerja. Seperti itu ya kawan-kawan. Nah, sampai di sini kurasa udah paham semua ya kawan-kawan di sini. Jadi gini, teman-teman boleh pakai pupuk jenis apa aja, mereknya apa saja, sebaiknya dilengkapilah yang namanya sekunder dan primer ya. Primer itu ya adalah N, P, dan K ya, sedangkan sekunder itu adalah magnesium ya, kalsium dan lain-lainnya. Nah, itu sekunder. Nah, kalau mikro itu kayak boron, Pb, Cd seperti yang ada di dalam kandungan superkal tadi. Nah, sampai di sini aku kira kawan-kawan sudah tahu ya. Nah, ini mungkin videonya ini panjang. Mudah-mudahan bermanfaat, boleh diikuti, boleh tidak diikuti. Ya, kalau tanaman kawan-kawan seperti aku ini kondisinya pH-nya hancur ya, beli aja pH meter mereknya VT05 ya kawan-kawan, harganya 120.000 itu di online shop ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Nah, kalau buat yang nanyain boosternya itu bisa dicari di TikTok juga ada namanya Bulan Farm, atau di Tokopedia juga ada nama tokonya Bulan Farm, atau di Shopee juga ada nama tokonya Bulan Farm. Silakan teman-teman lihat aja dan diklik order ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.